Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun dengan NIM 122430027 dari kelas RA Teknik Biomedis angkatan 2022. Di sini saya akan menjalankan proyek Tinkercad Arduino mengenai alarm anti maling dengan sensor PIR. Yang pertama, kita masuk ke dalam web Tinkercad-nya terlebih dahulu, lalu tambahkan ke sirkuit. Pada langkah selanjutnya, kita mengganti judul menjadi, karena tadi kita ambil alarm anti maling dengan sensor PIR, maka kita namakan proyek kali ini dengan alarm anti maling dengan sensor PIR. Baik, untuk proyek kali ini itu adalah untuk simulasi sistem kontrol alarm anti maling dengan sensor PIR. Dan kegunaan pada hardware rangkaian kali ini menggunakan Arduino, sensor PIR, buzzer, switch, atau saklar. Di mana Arduino ini sebagai controllernya dan sensor PIR ini untuk mendeteksi objeknya, lalu buzzer sebagai notifikasi alarmnya. Lalu kegunaan dalam saklar ini adalah untuk menghidupkan atau mematikan pada sistemnya. Nah, untuk cara kerja pada proyek ini juga itu adalah dengan cara jika sensor PIR ini mendeteksi perubahan suhu objek, maka akan menghidupkan buzzernya. Lalu pada langkah selanjutnya kita memasukkan komponen-komponennya. Sudah, lalu kita selanjutnya masukkan pembuatan dalam programnya. Dalam pembuatan program ini, pada program yang pertama itu ada pin buzzer, di mana inisialisasi pin sebenarnya bebas, tapi di sini pada pin buzzernya saya menggunakan pada pin 6 di bagian pin buzzer, di pin PIR menggunakan di pin 7, pin saklar menggunakan di pin 5. Pada vote setupnya itu adalah settingan setiap pinnya, di mana pada pin buzzer sini kita menggunakan sebagai output dan pin PIR sebagai input, pin saklar sebagai input. Lalu di sini void loop-nya kita adalah menjalankan programnya. Lalu selanjutnya itu ada inRead saklar, di mana untuk perintah membaca saklarnya. Dan if read saklar itu adalah jika kita akan diketahui dan jika if pembacaan saklar sama dengan tinggi ya atau high. Lalu pada pemrograman selanjutnya yaitu adalah in read pair, di mana dia akan membaca sensor pada pin dan akan diketahui dan membaca hasil dari PIR, sensor PIR-nya. Lalu yang terakhir itu adalah digital write, di mana buzzer ini akan menyala dan jika tidak menyala dia akan mati. Selanjutnya kita akan memulai simulasinya.
Lalu kita melihat sensor peer-nya, kita hidupkan. Di sini adalah jaraknya, objek, dan di sini ada saklar. Nah, kenapa dia tidak bunyi buzzernya? Karena pada saklar ini tidak di-on-kan atau tidak dihidupkan. Coba kita pindahkan terlebih dahulu di sini. Dan saklar yang kita off-kan ini kita hidupkan. Dan kita coba untuk, maka akan menghasilkan bunyi pada buzzer. Dia terdeteksi. Baik, kita akan matikan kembali. Maka buzzer berhenti dan tidak terdeteksi. Objek di rank pembacaan sensor ini ketika saklar on buzzer maka langsung menyala. Jika saklar tidak di-on-kan maka buzzer tidak menyala. Lalu selanjutnya pada alat ini juga bisa diaplikasikan untuk pengamanan rumah. Sensor peer ini juga bisa dipasang di langit-langit atap, kemudian saklar juga bisa dipasangkan di tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, kecuali orang yang memasangkan pada saklar ini. Sekian dari simulasi yang pertama. Baiklah, pada simulasi kedua ini saya akan membuat proyek Arduino dengan memanfaatkan sensor peer sebagai proyek untuk sensornya. Dan untuk judul pada percobaan simulasi yang kedua ini adalah kontrol nyala atau mati lampu kamar mandi dengan sensor peer secara otomatis. Yang pertama, kita menggunakan Tinkercad web dan masuk ke dalam sirkuit. Lalu pada langkah yang selanjutnya kita mengganti pada judul project yang adalah lampu otomatis sensor peer. Lalu langkah selanjutnya kita merakit rangkaian. Lalu pada proyek kali ini bisa mengontrol nyala dan matinya lampu kamar mandi ketika ada orang yang masuk kemudian terdeteksi oleh sensor peer atau dia langsung menyala lampunya. Pada sistem kerjanya sendiri, sensor peer ini bekerja seperti prinsip bekerjanya sensor infrared. Ketika sensor gerak peer mendeteksi gerakan, maka akan terdeteksi dan diolah oleh Arduino. Kemudian Arduino ini mengontrol relay dan LED menyala. Ketika sensor tidak mendeteksi gerakan objek, maka Arduino-nya akan mengontrol relay atau mati atau lampunya off. Pada kegunaan LED merah sendiri ini untuk penanda bahwa ruangan tersebut masih bisa digunakan. Pada LED hijau ini untuk penanda ruangan tidak terpakai. Fungsi pada alat ini juga agar otomatis menggunakan lampu tanpa menggunakan saklar secara manual. Pada komponen yang dapat digunakan pada proyek kali ini yaitu adalah menggunakan Arduino R3 DIP, lalu menggunakan sensor gerak peer. Lalu
Yang selanjutnya menggunakan LED. Yang pertama ada LED merah dan LED hijau. Lalu di sini menggunakan lampu juga sebagai penanda jika ada objek yang masuk ke dalam ruangan. Lalu di sini juga menggunakan relay dan ada power supply. Power supply ini menggunakan voltage ukuran 12 dan kerennya 5. Lalu di sini juga kita menggunakan resistor. Pada selanjutnya kita akan masuk ke dalam program dari proyek kali ini. Baik, pada program kali ini di sini ada susunan in sensor stage yang dimana menggunakan 3 untuk menginisialisasi status sensornya. Dan di sini juga ada void setup sebagai program untuk pengenalan pin, komponen, dan inisialisasi variabel. Di sini juga menggunakan pin, di mana yang pertama ini adalah pin untuk sensor pin dan sebagai input. Lalu yang kedua di sini sebagai LED berwarna merah sebagai output dan di sini juga ada LED berwarna hijau sebagai output. Lalu yang terakhir ada relay sebagai output juga. Kenapa di sini dia digunakan sebagai input? Karena sebagai sensor peer yang mendeteksi. Lalu pada yang lain dan kenapa dia menghasilkan output? Karena sebagai kontrol dari alat tersebut. Selanjutnya di sini ada void loop, di mana proses ini untuk menjalankan program, perulangan program, dan seluruh instruksi program. Di sini juga menggunakan pin 3 karena tadi itu dari sensor pinnya. Untuk selanjutnya ini ada jika if adalah kondisi ketika sensor terkondisi on atau tinggi, lalu di sini ada digital white bernilai 4, 5, dan 6, di mana di sini adalah digital white 4 atau high itu untuk menghidupkan LED merah. Lalu di sini sebagai mematikan LED hijau dan ini untuk menyalakan relaynya. Lalu di sini ada serial print in sebagai mengirimkan ke serial atau monitor sebagai lampu untuk menyala. Lalu selanjutnya di sini ada jika if sensor stage low itu untuk membaca sensor terkondisi off atau low. Lalu selanjutnya di sini juga ada digital white 4, 5, 6. Dan yang pada pertama ini digital white 4 low itu sebagai menghidupkan LED hijau. Dan di sini ada digital white yang kelima dan tinggi itu untuk mematikan LED merahnya. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk mematikan relay lampunya dan serial print in ini adalah untuk mengirimkan ke serial monitor atau lampu mati. Lalu untuk delay bernilai 10 ini memberikan waktu pada program untuk berulang. Selanjutnya kita akan memulai simulasi ini. Di sini lampu mati, kita hidupkan sensor pinnya, peernya.
Sensor pada pir ini aktif dan mendeteksi objek, maka relay lampu on dan LED merahnya on. Nah, pada objek ini dia hanya bertahan kurang lebih hanya 15 detik atau 15 menit. Jika tidak ada pergerakan, maka lampu akan mati, dan jika ada pergerakan lagi, dia akan kembali hidup. Kita coba di luar. Di luar ini kenapa dia masih hidup? Karena tadi dari dalam dan keluar, jadi dia masih terdeteksi. Jika dari luar, maka dia tidak ada deteksi karena dia sudah di luar jangkauan. Tapi jika objek ini masuk ke dalam deteksi jangkauannya, maka lampu akan menyala. Sekian dari simulasi kedua ini. Terima kasih. Baik, pada simulasi ketiga ini, kita akan mengadakan proyek Arduino dengan simulasi Tinkercad. Pada judul kali ini, penyiraman tanaman otomatis dengan sensor kelembaman tanah atau soil moisture sensor. Pada pertama, kita masuk ke dalam sirkuit. Lalu di sini kita kasih judul terlebih dahulu, yaitu penyiraman tanaman otomatis. Untuk sistem cara kerja alat ini adalah alat ini untuk mendeteksi tingkat kadar air di dalam tanah tanaman lewat sensor soil moisture. Jika tanah terbaca kering, maka akan menghidupkan pompa air secara otomatis, dan jika sudah basah, pompa akan mati secara otomatis juga. Komponen yang dipakai pada alat ini yaitu Arduino Uno, LCD 16x2, motor servo, sensor kelembaban tanah, LED, buzzer, sama resistor. Pada langkah yang pertama, kita menggunakan LCD. Untuk rangkaiannya sudah jadi, lalu kita lanjut ke program. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan simulasi dan akan menampilkan tulisan penyiraman tanaman otomatis. Lalu saya settingkan sensor yang diberikan Arduino seperti ini. Servo berputar ke arah 360 derajat, LED merah menyala dan buzzer berbunyi.
Sekian dari simulasi ketiga. Terima kasih. Baik, pada simulasi yang keempat ini, saya akan membuat proyek Arduino simulasi Tinkercad yang berjudul Penggaris Digital Arduino dengan Sensor Ultrasonic. Lalu yang pertama kita create dan masuk ke sirkuit. Untuk yang pertama kita ubah terlebih dahulu untuk judulnya, yaitu Penggaris Digital Sensor Ultrasonic. Nah, untuk sistem dari penggaris digital ini memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pembaca jarak antara alat, di mana alat ini terdapat sensor ultrasonik dan objek di depannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian komponennya. Untuk yang pertama kita menggunakan LCD. Di sini pada awal tersimulasi akan kita mulai dan di sini kita klik dan akan memunculkan seperti penggaris digital dan di bawahnya ada sensor ultrasonik. Lalu kita klik bagian ultrasonic distance-nya. Nah, di sini ada tulisan jarak objek sesuai dengan LCD print yang di sini. Lalu kenapa di bawahnya ada jarak 113? Karena di sini ukuran objeknya itu jaraknya ada 113. Di sini sudah ada dan terukur ya. Coba kita ubah jaraknya di sini. 270. Seperti ini. Nah, untuk hasil jarak yang didapat melalui proses pembacaan jarak sensor ultrasonik ini dengan objek dan kemudian akan ditampilkan ke display LCD 2x16. Sekian dari simulasi keempat. Terima kasih. Baiklah, pada simulasi yang kelima ini kita akan menjalankan proyek Tinkercad Arduino yang berjudul Kontrol Sudut Motor Servo menggunakan Potensio. Sini kita create dan sirkuit. Lalu kita mengganti judul menjadi Kontrol Motor Servo. Nah, untuk sistem kerja pada proyek ini itu jarak putar dari potensio akan mengontrol sudut putar servo. Lalu output dari potensio ini akan dibaca oleh microcontroller Arduino, kemudian akan diperintahkan Arduino untuk servo bergerak sesuai dengan sudut yang ada di programnya. Lalu selanjutnya kita akan menyusun pada rangkaian komponen. Untuk yang baik, pada selanjutnya kita akan masuk ke program.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari program yang akan dijalankan. Untuk yang pertama, ini adalah sebuah komentar. Lalu di sini ada library dari programnya, dan di sini ada input atau untuk input dan potensio dikoneksikan ke AO. Lalu selanjutnya untuk servo attack ini dengan pin 9. Lalu void loop-nya ini adalah jalan programnya. Untuk bagian value pot atau analog read itu adalah untuk menyimpan nilai dari program. Lalu di sini value pot map value pot 0 1023 0,180. Untuk 0 dan 1023-nya ini adalah nilai dari potensionya. Kalau 0,180 ini adalah nilai sudutnya. Jadi dari program yang ini itu adalah nilai dari potensio yang dikonversikan ke nilai sudut. Dan untuk yang terakhir itu servo pride value pot itu adalah untuk memberikan nilai pada servo pada nilai potensionya. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk start simulasi. Nah, kita geser dulu supaya terlihat. Lalu kita coba untuk putarkan potensia ke semula kepada posisi 0, maka sudut servo juga menjadi 0. Lalu kita gerakkan ke tengah maka sudutnya akan menjadi 90 derajat. Lalu kita putarkan full, maka sudut juga berputar sebanyak 120 derajat. Baiklah, sekian dari simulasi kelima. Terima kasih. Baiklah, pada simulasi ke-6 ini saya akan melakukan percobaan simulasi pada lampu lalu lintas. Pada tahap pertama, kita masuk ke Tinkercad terlebih dahulu dan kita create ke sirkuit. Lalu tahap selanjutnya kita mengubah judul menjadi simulasi lampu lintas. Baik, karena durasi mungkin kita langsung lanjut ke komponen-komponen yang akan dipakai pada project kali ini. Yang pertama kita menggunakan Arduino. Lalu selanjutnya kita masukkan
program. Jika berhasil programnya, maka akan menghidupkan lampu LED ini secara ketika lampu LED-nya hidup, maka kuning dan hijaunya tidak hidup. Lalu bergantian gaya kuning, lampu LED merah dan hijau akan mati. Ketika hijau hidup, maka kuning dan merah akan mati. Kita mulai start simulation. Ini kita lihat warna merah menyala, lalu warna kuning menyala, merah dan hijau mati, hijau hidup, kuning dan merah mati. Maka inilah yang terjadi pada proyek simulasi lampu lalu lintas. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pada simulasi yang ketujuh ini kita akan membuat sensor suhu alarm kebakaran. Untuk tahap pertama kita masuk ke web Tinkercad dan create dan ke sirkuit. Data pertama kita mengganti judul terlebih dahulu. Baik, pada pertama kita menyiapkan komponen-komponen yang akan dipakai pada proyek kita kali ini. Jika ini untuk suhu, jika suhu meninggi, maka buzzer akan berbunyi. Di sini adalah temperatur suhunya, di mana suhu di sini semakin rendah dan suhu ke kanan semakin tinggi, maka buzzer akan berbunyi seperti ini. Dari 60 ke atas, maka buzzer akan berbunyi karena suhu semakin tinggi. Jika di bawah 60, maka buzzer akan mati karena suhu dingin. Seperti itu. Baik, pada simulasi yang ketujuh ini, proyek berhasil. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pada simulasi yang ke-8 ini, saya ingin membuat proyek mengenai peringatan kebocoran pada gas. Tahap selanjutnya kita masuk ke grid, lalu ke sirkuit. Lalu pada tahap selanjutnya kita mengganti judul terlebih dahulu ya. Pada komponen-komponen yang akan kita gunakan dari proyek ini, yang pertama adalah Arduino.
Baik, pada selanjutnya setelah komponen-komponen disambungkan dan komponen-komponen sudah disatukan untuk menyala, maka langkah selanjutnya kita masukkan programnya. Lalu tahap selanjutnya kita akan start simulation. Akan muncul tulisan kondisi ruangan, gas bocoran. Dia akan langsung hidup buzzernya dan menyala merah. Baik. Baik, segitulah dari simulasi yang ke-8. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat proyek mengenai sistem alarm parkir mobil, di mana cara kerjanya ini ketika akan parkir, maka akan muncul tampilan jarak aman antara belakang mobil dengan pembatas parkir di LCD dengan warning buzzer yang berbunyi. Untuk tahap pertama, ganti terlebih dahulu judul pada proyek ini, yaitu sistem alarm. Baik, pada selanjutnya kita akan menyiapkan komponen-komponen dan merangkai dari rangkaian ini. Nah, untuk hardware yang dipakai itu ada Arduino, buzzer, sensor ultrasonik, LCD 2x16 display, dan ada resistor serta ada potentiometer. Baiklah, kita merangkai. Baiklah, untuk rangkaiannya sudah jadi, lalu kita akan masuk ke dalam program project ini. Baik, kita masuk ke dalam programnya. Untuk programnya di sini sudah. Selanjutnya akan memulai untuk simulasinya. Baik, di sini pada status bahaya itu berada di 100 ke bawah, sedangkan dari 100 ke atas itu adalah statusnya adalah waspada. Ketika dari 150 ke atas itu statusnya awas, akan bunyi seperti ini. Sekian dari simulasi yang ke-9 ini mengenai sistem alarm parkir mobil. Terima kasih.
Baiklah, pada simulasi yang ke-10 adalah simulasi mengenai peringatan dini tentang banjir. Setelah kita masuk ke dalam Tinkercad web dan masuk ke dalam grid dan sirkuit, lalu di sini langkah selanjutnya kita mengubah judul menjadi peringatan dini banjir. Selanjutnya, pada komponen-komponen yang dipakai dari proyek kali ini, kita menggunakan Arduino Uno, lalu ada LCD warna biru, hijau, kuning, dan merah, lalu ada resistor, lalu ada ultrasonic distance sensor 4 pin, lalu ada LCD juga 16x2 I2C, lalu ada resistor serta ada buzzer dan breadboard. Baik, selanjutnya kita susun pada rangkaian komponen kali ini. Baiklah, untuk komponen sudah jadi, lalu langkah selanjutnya kita akan ke program dari project ini. Ini dia untuk programnya. Void setup adalah untuk menginisialisasi pin Arduino sebagai input atau outputnya. Lalu di sini untuk LCD set kursornya ada sampai dari sini hingga sini itu adalah untuk menampilkan jarak pada LCD I2C 16x2. Lalu di sini jika if distance lebih besar dari 0, maka distance lebih kecil dari 50 itu adalah batas atau batas keambangannya. Lalu di sini ada jika if distance lebih dari 50 dan distance lebih kecil dari 100 itu adalah level sangat tinggi, dan untuk distance lebih besar dari 100 dan lebih kecil dari 150 maka adalah level tertingginya. Baik, kita akan mulai untuk simulasinya. Nah, di sini ada tulisan jarak dan tangki overload. Untuk jaraknya 46 cm karena jaraknya dari sini. Coba kita pindahkan ke atas. Maka level tinggi 80% dengan jarak 125 cm. Maka buzzer berhenti. Semakin rendah maka buzzer akan berbunyi dan lampu hijau akan berbunyi. Untuk jarak yang semakin rendah maka tangkinya akan overload dan lampu LED berwarna biru akan hidup. Untuk jarak 85 cm lampu LED berwarna hijau akan hidup, lalu pada LCD ada tulisan jarak 80 cm dengan level high 100%. Kita semakin atasin. Jarak 137 cm, level high 80%, lampu LED berwarna hijau tetap menyala. Jarak 206 cm, maka level akan low 40%, maka yang hidup lampu LED berwarna orange. Untuk jarak 180 cm, level middle 60%, maka lampu LED berwarna merah hidup. Seperti yang ada di codingan sesuai dengan perintah.
Sekian dari simulasi 10 yang terakhir mengenai peringatan dini tentang banjir. Saya Putri Anggun dengan NIM 122430027 dari kelas RA Teknik Biomedis Angkatan 2022. Terima kasih.